bilih mangke wonten yaumul kiamah menika ingkang pertama-tama dipun etang utawa dipun hisab niku amalan salat. Lah nek salate niku elek sedanten amale, nek amalipun apik niki nggih apik amalanipun. Jadi amalan salat ini adalah amalan yang terpenting. Maka ada bagusnya kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki amalan sholat. Lah bagaimana caranya untuk memperbaiki amalan sholat itu? Ya kita mestinya karena Nabi sudah tidak ada, yang ada para ulama. Nah, ini Mbah Burhan ngajinya ya hanya fatkul jari ini ulama. Karena Mbah Burhan tidak pernah mondok, maka ini ya hanya fatkul jari. Jadi jari ini ulama sing pertama-tama dihisab wonten ing yaumul kiamah ini adalah amalan sholat. Kalau sholatnya itu baik maka baik semua seluruh amalannya. Kalau amalan sholatnya jelek maka jelek pula seluruh amalannya. Dari fatkul jare ini, jarenya ulama ini, maka kita mesti mengetahui ternyata ada amalan sholat yang jelek, juga ada amalan sholat yang baik. Lah, amalan sholat yang baik itu bagaimana? Amalan sholat yang jelek itu bagaimana? Ini mesti kita ketahui bersama. Apakah sholat saya itu jelek? Apakah baik? Ini kita harus mengetahui. Kita mengkaji pada diri sendiri, jangan mengkaji kepada orang lain. Nah, sholat yang baik itu adalah sholat yang khusyuk. Kita sering mendengar sholat yang khusyuk. Lah khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu yang bagaimana? Ini arti khusyuk itu masing-masing orang terkadang berbeda dalam menafsirkannya. Ada yang khusyuk itu wah sudah tidak ingat apa-apa. Pokoknya sudah ke langit lap, tidak ingat apa-apa, bahkan digigit nyamuk sudah tidak merasa. Ada yang mengatakan begitu, bahkan bergerak saja ini sudah batal. Ini artian khusyuk. Nah, khusyuk di sini menurut versi Al-Quran, kitab suci kita bersama-sama, bahwa sesungguhnya yang namanya khusyuk adalah orang yang punya keyakinan bertemu dengan Allah ketika di dunia dan akan kembali kepada Allah ketika di akhirat. Jadi yang namanya khusyuk yaitu orang yang sudah punya keyakinan bahwa dengan sholat itu merasa dirinya itu bertemu dengan Allah, kemudian menjalankan kehidupannya dengan aturan-aturan Allah seperti yang telah diucapkan di dalam sholat. Kemudian setelah meninggal yakin bahwa nanti saya akan bertemu Allah. Nah ini kepada Bapak Laksono ini sudah belum mempunyai perasaan, pemikiran, kemudian perilaku seperti itu. Jadi ketika sholat ini sudah yakin. Sebelum sholat juga yakin, ketika sholat yakin, setelah sholat yakin bahwa saya ketika sholat ini bertemu dengan Allah, dan ketika mau sholat ini saya hendak bertemu dengan Allah. Setelah selesai sholat bahwa perilaku saya ini diawasi oleh Allah. Nah, ini yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu
dilakukan sebelum mengerjakan sholat, ketika mengerjakan sholat, kemudian setelah selesai mengerjakan sholat. Ini khusyuk ini ternyata dirasakan di dalam hati. Kalau orang Jawa bilang manunggaling cipta rasa lan karsa. Jadi bersatunya pemikiran, kemudian perbuatan jasmani, juga perasaan yang ada di dalam hati ini sudah manunggal, menyadari bahwa saya menghadap Allah, mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, kemudian dipahami oleh alam fikir. Setelah paham dirasakan dalam hati, sudah membekas di dalam hati, maka akan diwujudkan di dalam perilaku. Inilah khusyuk, inilah sholat yang baik. Saudaraku yang budiman, sebenarnya menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk itu tidak sulit. Dan agama diturunkan kepada manusia itu supaya manusia itu hidupnya mudah. Lah kenapa kok jadi sulit? Bahkan ada yang menjawab, oh yang bisa khusyuk itu hanya Nabi. Oh yang bisa khusyuk itu adalah para wali. Bukan seperti itu. Jadi khusyuk itu berproses. Kemudian ukuran khusyuk juga bervariasi. Ini menurut Rasulullah. Dalam hadisnya dikatakan bahwa tidak akan diterima sholat seseorang, artinya ketika selesai sholat ini tidak akan mendapatkan pahala kecuali 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah dari pahala sholatnya, dari kebaikan sholatnya. Di sini kalau kita kaji bersama, Rasulullah sudah memberikan sebuah gambaran bahwa sholat kita ini untuk menjadi baik, ini hanya setengahnya dari salatnya. Kebaikan salat ini setengahnya, ini sudah bagus untuk kita. Tetapi kalau kita kurang dari 1/10, misalkan 1/11-nya itu hanya memperoleh kebaikan 1/11-nya, itu salatnya tidak terima. Jadi kita bukan pakai logika matematika, tetapi bisa kita rasakan bersama sejauh mana kita melakukan sholat itu. Contoh, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, jasmani kita ini mengatakan Allahu Akbar. Kemudian pemikiran kita ini juga jangan melayang kemana-mana. Pemikiran kita harus mengetahui keberadaan Allah, Zat yang maha besar, yang menggerakkan kita, kemudian yang memberi kekuatan kita untuk dapat melaksanakan sholat. Ini kehadirannya tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran. Kemudian kita bayangkan Allah lagi duduk di ars. Nah ini tidak bisa. Jadi kehadiran Allah itu bisa kita rasakan. Zat Allah yang sangat besar melingkupi kita, ini bisa kita rasakan. Jadi tidak kita bayangkan bagaimana bentuknya, bukan. Inilah pemikiran, kemudian perasaan atau hati, kemudian ucapan. Ini menjadi satu bersama-sama. Inilah manunggaling karso
kita mengucap, kemudian menunggaling cipta kita juga bisa mengetahui, menunggaling rasa kita juga menghadirkan perasaan bahwa kita ini dilihat oleh Zat yang Maha Agung. Maka kita juga mengerti ketika mengucapkan sadar makna Allahu Akbar, duh pangeran panjenengan ingkang Maha Agung. Ini kita merasakan. Kita bicara dengan Zat yang Maha Agung tadi. Nah, kalau pikiran kita tidak tahu, hanya mengucapkan saja Allahu Akbar hampa, sudah tidak nyambung. Ini kita perlu berlatih. Kita perlu berlatih dan berlatih terus-menerus sehingga kita dapat mencapai suatu tujuan. Takbiratul Ikram ini kita mengetahui bersama, merasakan, kemudian bisa mewujudkan di dalam perilaku. Nah, setelah selesai sholat, tentu saja kita akan membuktikan dengan ucapan kita di hadapan Allah. Keagungan Allah terus kita bawa di dalam hati. Kita bekerja selalu mengingat Allah, mengingat keagungan Allah. Yakin hanya dengan takbiratul ikram saja kita buktikan, nanti selanjutnya terus akan dibimbing oleh Allah. Selanjutnya akan dibimbing oleh Allah. Setiap lafaz yang kita ucapkan, kita pahami, kita rasakan di dalam hati, kita wujudkan di dalam perbuatan. Ini yang dimaksud khusyuk. Jadi ini hanya lafaz, satu lafaz saja, Allahu Akbar. Belum lafaz-lafaz yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz ini diketahui maknanya bahwa kita bersama Allah, Allah yang Maha Belas dan Maha Kasih. Kita bagaimana mau bersama dengan Allah? Zikir selalu ingat bersama Allah, bersama sifat Allah. Kalau kita habis sholat, kok kita melihat orang sesara tidak pernah ada rasa belas kasih, kita belum bisa bersama asmanya Allah. Padahal kita sudah mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi raja tega, mentolo karo kancane, ngerasani karo kancane. Tidak bisa seperti itu. Inilah yang namanya kita lalai dari sholatnya. Jadi orang celaka karena sholat ya seperti ini. Jadi apa yang diucapkan tidak pernah dibuktikan di dalam perbuatan. Inilah kepada Bapak Laksono. Nanti suatu saat saya pun akan mengadakan sebuah penyampaian bagaimana teknik-teknik untuk belajar khusyuk di dalam sholat. Jadi ada teknik-tekniknya. Nanti ada teknik-teknik tertentu yang bukan merupakan acara spiritual, cuman teknik ini metode pengajaran. Jadi nanti jangan sampai dibilang itu bid'ah dan sebagainya, jangan sampai, karena ini metode bagaimana melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dan nanti hasil daripada sholat ini akan bisa dirasakan bersama-sama. Maka sebagian ulama mengatakan, kenapa sudah sholat kok masih susah, resah, gelisah, ujub, takabur, riak, sombong? Karena sholatnya tidak pernah membekas di dalam hatinya dan tidak pernah wujud di dalam perilakunya. Maka orang yang seperti ini dikatakan imannya telah rusak, mengerjakan sholat tidak ada hasilnya, ibarat tanaman tidak berbuah, ya.
Ini terima kasih kepada Bapak Laksono yang berada di Negara Ratu Kota Bumi Lampung atas pertanyaannya. Lain kali bisa dilanjut tentang kajian ini, dan apabila ada kekeliruan, kemudian ada tidak paham gagal misalkan, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.